Shalom, tahun ajaran baru akan segera tiba. Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rehoboth membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021 untuk jenjang pendidikan TK sampai SMA. Dengan biaya yang relatif terjangkau, kami menyediakan layanan pendidikan yang terbaik dan unggul, baik dalam ilmu pengetahuan juga berkarakter Kristus. Ada promo istimewa bagi Anda, bagi putra-putri gembala, hamba Tuhan, serta anggota jemaat gereja Rehoboth. Dapatkan potongan 50% uang pangkal sampai bulan Mei 2020. Daftarkan segera. Silakan mengisi link berikut untuk mendaftar. Kami akan menghubungi Anda untuk info lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. What's up youth? Hari ini kita berkesempatan lagi untuk ketemu di ibadah online kita yang kesekian kalinya. Mungkin hari ini kita ada tempat kita masing-masing, kita ada tempat yang berbeda-beda. Tapi aku yakin bahwa tujuan kita sama, yaitu kita mau mengejar hadirnya Tuhan. Kita mau sama-sama bawa hati kita ke Tuhan. Kita mau sama-sama siapin hati kita. Biarlah ini jadi doa dari hati kita, ungkapan hati kita ke Tuhan. Kalau kita rindu sama Tuhan. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Yes Tuhan, biarlah ini menjadi doa dalam hati kami Tuhan. Bahwa yang benar Tuhan, kami rindu padamu Tuhan. Benar ini hidup kami Tuhan, kami menyatakan padamu Tuhan, bahwa kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Mau sama-sama katakan kalau kita cinta Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di masa depanku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh, Jesus, love you Lord.
Tuhan. Benar kami mencintai-Mu Tuhan. Biarlah ini berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahwa kami ingin mencintai-Mu Tuhan. Kau sangat kucinta Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah acara-acara selanjutnya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. What's up Flamers? What's up Teens? Oke ya, Teens masih bingung jawabnya gimana, pokoknya what's up aja gitu. Yang terbaik adalah kita semua dalam keadaan yang sehat. Gitu. Ya, hari ini kita mau merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan buat kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kembali buat kami dapat beribadah Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami, dan Tuhan ingin mengungkapkan sesuatu untuk kehidupan kami sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Oke. Pada tanggal 5 Agustus 2010, ada sebuah tambang emas yang cukup besar di Chili. Itu ada tambang emas dan tambang tembaga. Dan biasa tambang itu banyak banyak penambang-penambang yang menggali tanah dan mereka masuk ke dalam. Dan ketika tanggal 5 Agustus 2010 ini, tambang emas yang mereka gali mengalami runtuh. 33 penambang yang masuk ke dalam, mereka terperangkap sedalam 700 meter. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana mereka terperangkap 700 meter di dalam permukaan bumi. Dan ketika diketahui mereka terperangkap, ada tim penyelamat yang melakukan evakuasi. Dan ketika dilakukan evakuasi, regu penyelamat pada akhirnya mereka mulai putus asa. Mereka mulai putus asa dengan apa yang terjadi pada saat itu, karena perlu sesuatu yang besar untuk menolong mereka, karena 700 meter di dalam permukaan bumi. Lalu 17 hari kemudian, 17 hari dari tanggal 5 Agustus ini, diketahui bahwa 33 penambang ini masih hidup di bawah. Mereka masih hidup. Dan ketika diketahui mereka masih hidup, akhirnya regu penyelamat ini melakukan evakuasi kembali dan perlu 7 minggu buat mengevakuasi mereka. Kenapa perlu 7 minggu? Karena mereka begitu dalam sehingga regu penyelamat memerlukan mesin bor untuk ngebor tanah ke dalam untuk sampai tembus pada lubang di mana mereka berdiam. Dan setelah regu penyelamat melakukan pengeboran, mereka semua dievakuasi, mereka dalam keadaan yang masih baik, gitu ya. Meskipun dalam keadaan yang lemah, tapi mereka masih dalam keadaan yang baik. Dan hingga akhirnya ada salah satu dari 33 orang ini ditanya oleh seseorang. Orang ini mengatakan bahwa ternyata kalian itu 33 penambang ini adalah orang yang luar biasa. Kalian adalah orang yang luar biasa. Kami anggap sebagai pahlawan. Ketika mendengar itu, salah satu dari 33 kru penambang ini, dia mengatakan bahwa saya menolak pernyataan Anda.
Dia mengatakan, saya tidak mau dikatakan sebagai pahlawan. Karena buat kami semua 33 penambang yang terperangkap, bagi kami Tuhanlah yang menjadi pahlawan mereka. Kenapa? Karena di dalam perangkap 700 meter begitu dalam, di sana Tuhan memberikan semangat kepada mereka. Tuhan tetap memberikan semangat untuk terus bertahan di dalam keadaan yang mereka alami, sehingga pada akhirnya mereka dapat dievakuasi dengan selamat. Apa yang terjadi pada kita saat ini, mungkin kita tidak sedang terperangkap di bawah, di dasar muka bumi, bukan. Kita nggak lagi terperangkap di dalam tambang, tapi kita ada di dalam situasi yang bisa dibilang cukup sulit buat kita alami. Cukup sulit juga buat kita semua di tempat ini. Kita nggak bisa lagi bersosialisasi, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kuliah, kita nggak bisa kerja, kita juga nggak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Dan hal ini sudah terjadi sekitar bulan Februari. Kita udah tahu dari bulan Februari sampai saat ini kita semua mengalami COVID-19 dan sampai pemerintah membuat sebuah keputusan untuk melakukan PSBB. Dan ketika kita mengalami hal seperti ini, dalam keadaan seperti ini sangat mudah untuk kita berputus asa. Sangat mudah untuk kita tenggelam di dalam keadaan. Dan kita nggak tahu masa depan apa yang akan terjadi. Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi dengerin firman Tuhan ini, mungkin teman-teman sekarang lagi bingung, mungkin teman-teman sekarang lagi pusing. Karena mungkin ada salah satu dari teman-teman yang orang tuanya harus mengalami PHK. Mungkin atau ada teman-teman juga yang udah kerja harus mengalami PHK. Atau ada yang harus mengalami pemberhentian dulu pekerjaannya sejenak sampai COVID ini selesai. Dan apapun itu yang terjadi, dan bahkan sampai kita bingung apa yang mau saya makan besok kalau saya nggak punya pekerjaan. Kalau papa mama saya nggak punya pekerjaan, gimana saya bayar sekolah, gimana saya makan besok, apa yang akan terjadi? Dan hal itu sangat mudah mempengaruhi setiap kehidupan kita semua. Oleh karena itu, pada hari ini kita mau merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Ya, teman-teman boleh buka juga di rumah. Roma 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 15 ayat yang ke-13, di sini dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam kitab Roma ini kalau kita lihat di dalam pasal 12, dari pasal 12, Roma 12 ayat 1 sampai Roma 15 ayat 13 ini, Paulus memiliki maksud untuk jemaat di Roma. Tujuannya apa? Supaya setiap jemaat di Roma memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan itu di Roma 12 sampai Roma 15 ayat 13 ini. Paulus menasihati agar setiap orang percaya bergantung kepada Allah. Kenapa bergantung kepada Allah? Karena Allah adalah sumber pengharapan,
Allah adalah sumber sukacita karena Allah adalah sumber damai sejahtera. Bahkan dalam tekanan sekalipun Dia sanggup memberikan kekuatan dan pengharapan. Di ayat yang tadi sudah kita baca dikatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu bagaimanakah bergantung kepada Allah itu? Bagaimana caranya saya bisa bergantung kepada Allah? Jawabannya adalah miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita bisa miliki hubungan, tapi belum tentu hubungan itu benar. Kita bisa berteman dengan siapapun, tapi belum tentu orang itu menjadi orang yang paling mengenal kehidupan kita. Oleh karena itu begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan cuma sebatas, oh ya saya tahu Tuhan itu penuh kasih, saya tahu Tuhan itu pengampun, bukan hanya sebatas itu. Tapi kita harus punya hubungan yang benar-benar dengan Tuhan. Kita akan buka bersama-sama kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 3. Ya, teman-teman juga boleh buka di rumah Mazmur 23 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini Mazmur Daud. Daud mengatakan sesuatu hal yang luar biasa. Dia bilang, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan di ayat keempat dibilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan masalah ada di posisi tertekan atau tidak tertekan, bukan menjadi masalah kita ada di posisi sulit atau mudah, bukan ada di masalah ada di posisi sehat atau sakit. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan baik, maka di dalamnya itu akan tetap ada pengharapan, tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera. Bahkan kekuatan dari Roh Kudus itu melimpah dalam kehidupan kita semua. Kita tahu semua kisah Daud, kita tahu semua tokoh Daud. Dari sekolah minggu sampai saat usia kita saat ini, sampai oma-oma, opa-opa juga tahu kisah Daud. Kita lihat bagaimana Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga Daud berani mengatakan perkataan yang sesuai dengan Mazmur 23 ayat 3-4 tadi. Dia bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena engkau besertaku. Karena Tuhan beserta dengan aku. Dan itulah yang seharusnya ada juga dalam setiap kehidupan kita semua teman-teman. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan kita, ketika kita benar-benar memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, ketika kita berdiri bersama dengan Tuhan, maka apapun yang akan kita hadapi di depan nanti, apapun yang akan menjadi masalah kita di depan nanti, apapun yang harus kita hadapi, rintangan apapun, ketika kita ada di posisi bersama-sama dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, dan Tuhan juga terlebih akan memberikan pengharapan kepada setiap kita.
Dan bahkan di ayat tadi dikatakan bahwa Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang mungkin buat kita sulit. Dan Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita semua. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 15 ayat yang ketiga. Teman-teman boleh balik lagi ke Roma 15 ayat yang ke-13. Kita mau baca bareng-bareng teman-teman. Kita baca pelan-pelan. Kita baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Melalui renungan sore hari ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman, saya mau tantang teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Apapun yang kita alami, jangan jadikan itu alasan buat bikin kita jadi galau atau putus asa. Jangan sampai keadaan yang kita alami saat ini mempengaruhi kehidupan kita. Malah dengan keadaan yang terjadi saat ini harusnya ini menjadi kesempatan buat kita semua buat melihat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dan hanya di dalam Tuhanlah segala sesuatu bisa kita dapatkan. Mungkin selama ini kita ngerasa, aku bisa hidup karena orang tua aku bisa hidup karena pekerjaan aku bisa hidup dengan apa yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita klaim. Tetapi dengan keadaan seperti ini kita bisa melihat bersama bahwa kita gak bisa mengandalkan manusia. Kita gak bisa mengandalkan siapapun, yang hanya bisa kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus. Karena dialah sumber pengharapan, dialah sumber sukacita, dialah sumber damai sejahtera. Dan pada sore hari ini, di akhir renungan yang singkat ini saya mau mengajak teman-teman buat kita yuk sama-sama buat semakin rajin lagi berdoa, semakin rajin lagi merenungkan firman Tuhan, dan yang terpenting adalah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Apa sih yang Tuhan mau dari kejadian ini buat aku alami? Apa sih yang pengen Tuhan ajarin dari kejadian yang harus aku alami ini buat aku belajar sesuatu? Oleh karena itu, saya ajak teman-teman sore hari ini, mari kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kita mau lihat kehidupan kita selama dari Februari sampai saat ini. Coba kita lihat bersama-sama gimana sih kehidupan kita. Apakah dengan keadaan seperti ini kita malah menjauh sama Tuhan atau kita malah semakin dekat sama Tuhan atau apapun itu. Tapi sore hari ini saya mau ngajak teman-teman, mau menantang teman-teman semua buat ayo kita sama-sama semakin dekat sama Tuhan, semakin lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang selama ini mulai bolong-bolong buat baca firman Tuhan, buat merenungkan firman Tuhan. Mulai sore hari ini miliki komitmen yang baru lagi buat kembali memiliki kebiasaan setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada juga teman-teman yang selama ini udah mulai melupakan berdoa. Mulai sore hari ini mari kita mulai kembali biasakan diri untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Saya kasih ke teman-teman waktu 1-2 menit ke depan buat sama-sama yuk kita pejamkan mata kita dulu sejenak. Kita lupakan dulu semua yang mau kita lakuin setelah ibadah ini.
kita lupain dulu semua hal. Kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan saat ini. Saya ajak teman-teman semua untuk pejamkan mata. Mari kita semua mau merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang datang pada sore hari ini kepada kita semua di tempat ini. Mari kita lihat hati kita, apakah selama ini kita sudah memiliki hubungan yang baik sama Tuhan atau belum? Apakah kita selama ini masih sering berdoa atau kita udah jarang-jarang berdoa? Apakah selama ini kita masih tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan atau kita sudah melupakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan? Saya kasih waktu 1 menit ke depan buat kita merenungkan pertanyaan ini. Oke, apapun yang menjadi jawaban kalian, biar cuman kalian sama Tuhan yang tahu. Apapun yang menjadi jawaban kalian, apakah kalian tetap selama ini rajin berdoa atau selama ini udah jarang berdoa atau selama ini tetap merenungkan firman Tuhan atau udah jarang merenungkan firman Tuhan, apapun jawabannya, saat inilah waktunya buat teman-teman yang udah melupakan berdoa, sudah meninggalkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, inilah saatnya buat kembali kepada Tuhan, minta Tuhan berikan kekuatan, minta Tuhan berikan semangat yang baru buat lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin buat teman-teman yang selama ini udah terus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, minta Tuhan terus pegang, minta Tuhan untuk terus tolong supaya kalian tetap terus bisa memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Buat teman-teman semua, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada setiap kami pada sore hari ini. Untuk setiap kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang dapat kami harapkan. Yang dapat kami harapkan hanyalah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini di dunia ini pun Tuhan, kami percaya penuh kepada Engkau. Kami mempercayakan penuh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau mendengarkan apa pesan Tuhan dari semua kejadian yang terjadi saat ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kehidupan kami masing-masing Tuhan. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum memiliki hubungan yang baik sama Engkau. Tapi mulai sore hari ini kami mau buat komitmen yang baru. Kami mau bilang, Tuhan, aku mau punya hubungan yang baik sama Tuhan. Aku mau rajin berdoa, aku mau rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kami mau mendengarkan apa isi hati Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah terus Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati anak-anak dimanapun mereka berada, sehingga firman Tuhan hari ini bukan berlalu sia-sia tapi dapat menjadi pegangan buat kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya, amin.
Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehoboth dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.